Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu rencana besar Indonesia buat mengubah total cara kita semua memandang matematika. Bukan lagi sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi justru jadi kekuatan kita. Gimana caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih pas lihat angka atau rumus matematika, tiba-tiba kepala jadi pusing, cemas, atau malah pengen nyerah aja? Jujur deh. Kalau jawabanmu iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Beneran, perasaan kayak gitu tuh umum banget. Namanya math anxiety atau kecemasan matematika. Dan ini nggak cuma dialami anak sekolah, orang dewasa juga banyak yang ngerasain. Nah, ternyata rasa cemas personal ini itu tuh cerminan dari masalah yang lebih gede, masalah di tingkat nasional. Jadi ini bukan lagi soal, aduh, aku nggak bisa matematika, tapi udah jadi isu bersama yang butuh solusi bareng-bareng juga. Oke, biar lebih jelas, kita lihat datanya deh. Menurut survei PISA 2022, skor matematika Indonesia itu turun loh, dari yang tadinya 379 jadi 366. Ini kayak lampu kuning, sinyal kuat kalau ada yang perlu kita perbaiki nih. Dan yang bikin makin khawatir, angka penurunan tadi itu artinya ada 82% siswa kita yang kemampuannya di bawah standar minimum matematika. Wow, angka ini jauh di atas rata-rata negara maju lainnya. Jadi, ini udah bukan lagi masalah suka atau nggak suka matematika ya, tapi ini soal kesiapan generasi penerus kita buat masa depan. Terus gimana dong solusinya? Nah, kuncinya ada di satu hal, pergeseran cara pandang. Kita harus mulai geser dari mikirin matematika yang rumit dan akademis ke numerasi yang lebih praktis. Emang bedanya apa sih? Nah, ini dia bedanya. Coba bayangin, di satu sisi ada persepsi lama soal matematika. Apa coba? Abstrak, susah, kayaknya cuma buat orang-orang jenius aja. Tapi di sisi lain ada cara pandang baru soal numerasi. Numerasi itu praktis, penting banget buat hidup, dan ini yang paling penting, ini buat semua orang, nggak pakai terkecuali. Jadi numerasi itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, numerasi itu kemampuan kita pakai matematika di kehidupan sehari-hari. Bukan cuma ngapalin rumus, tapi gimana kita bisa mikir logis buat ngambil keputusan. Contohnya, dari ngitung diskonan pas belanja sampai ngertiin grafik data di berita. Itu semua numerasi. Untuk mewujudkan perubahan cara pandang ini, muncullah yang namanya Gerakan Numerasi Nasional, atau kita singkat GNN. Dan ini bukan sekedar program biasa loh ya, ini adalah sebuah gerakan bareng-bareng buat ngebangun budaya baru. Yang keren dari GNN adalah, ini nggak cuma ngandelin sekolah, ini kerja gotong royong. Ada 4 pilar utama yang jadi penopangnya. Sekolah, jelas, sebagai pusat belajar. Terus, keluarga, fondasi paling pertama. Masyarakat, tempat kita latihan. Dan juga media, yang bantu nyebarin pentingnya numerasi ini. Nah, biar gerakan ini jalan, ada 3 hal inti yang harus dikuatin bareng-bareng. Apa aja tuh? Kita cek satu-satu. Pertama, pola pikir atau mindset. Gampangnya, bayangin kayak petani yang percaya kalau setiap benih itu bisa tumbuh subur asal dirawat dengan baik. Nah, sama, mindset ini adalah keyakinan kalau jago numerasi itu bukan bakat lahir, tapi sesuatu yang bisa dilatih dan dikembangkan oleh siapa aja. Kuncinya ya usaha. Yang kedua, keterampilan atau skill set. Ini ibaratnya kotak peralatannya tukang kayu. Isinya nggak cuma palu kan? Ada gergaji, obeng, macam-macam. Sama kayak numerasi, ini bukan cuma soal bisa ngitung, tapi juga ngerti konsepnya, nalarnya jalan, dan pintar milih cara yang paling pas buat nyelesain masalah. Terakhir, yang ketiga, perangkat atau toolset. Nah, ini kayak dapurnya seorang koki profesional. Lengkap banget, ada buku resep, panci, kompor canggih, bahan-bahan terbaik. Dalam konteks belajar, ini ya semua alat bantunya. Buku-buku yang bagus, alat peraga yang seru, sampai aplikasi belajar di HP yang bikin belajar jadi asik. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi soal skill set tadi. Ada 5 komponen penting di dalamnya. Pertama, pemahaman konseptual. Ini soal ngerti kenapanya, kenapa rumusnya gitu, bukan cuma apalan. Kedua, kemahiran prosedural. Nah, ini soal bagaimananya, gimana cara ngitung yang benar dan cepat. Ketiga, kompetensi strategis. Ini soal milih cara yang mana yang paling efektif. Keempat, penalaran adaptif. Ini soal logikanya, bisa ngejelasin kenapa jawaban kita tuh masuk akal. Dan yang terakhir, yang ngikat semuanya, sikap produktif. Ini soal keyakinan dalam diri kalau matematika itu berguna kok, dan saya pasti bisa. Tapi tunggu dulu, gerakan ini tuh bukan cuma soal naikin skor PISA saja loh. Ini lebih dalam dari itu. Akarnya tuh ada di nilai-nilai luhur bangsa kita.
GNN ini landasannya kuat banget. Pertama, Pancasila, yang tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kedua, pemikiran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang intinya adalah pendidikan itu harus memerdekakan. Coba deh, kita resapi pesannya. Pendidikan termasuk numerasi itu alat buat membebaskan. Membebaskan dari apa? Dari kebodohan, dari nggak bisa mikir sendiri. Jadi numerasi itu bukan cuma soal angka, tapi soal ngasih kita kekuatan buat berpikir kritis dan mandiri. Nah, pertanyaannya sekarang, terus apa dong peran kita semua dalam gerakan besar ini? Jawabannya ada di 2 tempat utama, di rumah dan di sekolah. Ini penting banget buat dicatat. Keberhasilan GNN ini bergantung banget sama kerjasama yang kuat antara guru di sekolah dan orang tua di rumah. Harus jadi satu tim. Kalau anak dapat dukungan yang sama di 2 tempat ini, wah, belajarnya pasti jadi lebih nempel dan lebih berarti. Dan bagian paling serunya, ngelatih numerasi itu gak perlu ribet-ribet loh, beneran, ada di mana-mana. Lagi belanja, ngitung diskon, itu numerasi. Lagi masak, nyesuaiin takaran resep, itu juga numerasi. Ngertiin grafik di berita, ngatur uang bulanan, bahkan cuma ngira-ngira waktu perjalanan biar gak telat, itu semua numerasi dalam kehidupan nyata. Keren kan? Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke kita semua. Gimana caranya kita mengubah rasa takut sama angka jadi berdaya karena data? Ingat, gerakan ini bukan cuma tugas pemerintah atau guru. Ini adalah ajakan buat kita semua untuk mengubah cara kita berpikir. Yuk, kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai hari ini.